Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi tak hingga untuk yang berbentuk akar. Nah, untuk bentuk akarnya yang seperti apa? Silakan kalian simak video berikut ini. Cara menentukan limit fungsi aljabar di tak hingga yang berbentuk akar. Nah, maksudnya yang berbentuk akar itu adalah yang memiliki bentuk limit x mendekati tak hingga untuk akar fx kita kurangi dengan akar gx. Nah, apabila kalian menemui bentuk soal yang seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah ada 3 tahap ya. Untuk tahap yang pertama, itu adalah dengan mengalihkan faktor sekawan. Nah, untuk faktor sekawan ini yang bagaimana? Di sini saya misalkan mempunyai contoh, saya punya akar A dikurangi dengan akar B. Nah, sekawan dari akar A min akar B itu adalah akar A ditambah dengan akar B. Nah, inilah yang disebut sebagai sekawan. Sehingga kalau kalian menemui limit fungsi yang berbentuk akar begini, harus kamu kalikan dengan sekawannya. Nah, sekawannya itu adalah akar fx ditambah akar gx, kita bagi dengan akar fx ditambah dengan akar gx. Jadi limit ini kita kalikan dengan yang ini. Kenapa saya kalikan seperti ini? Ini kalau kita bagi hasilnya adalah 1. Jadi 1 kalau kita bagi dengan limit fungsi tak hingga ini, dia tidak akan merubah nilai dari limit fungsi tak hingga ini. Nah, langkah kedua itu adalah dengan membagi pangkat tertinggi dari penyebut. Prinsipnya hampir sama dengan prinsip dari limit fungsi tak hingga untuk yang berbentuk rasional. Kemarin kita sudah pelajari. Jadi kalau ada soal limit fungsi berbentuk akar, ya, ketika kalian sudah mengalihkan dengan sekawan, maka bentuknya itu akan menjadi bentuk rasional atau pecahan. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kalian harus membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, di sini penyebut itu adalah yang bagian bawah ya. Di sini itu adalah penyebutnya. Pangkat paling tinggi itu yang mana? Yang x pangkat 3. Berarti baik atas ataupun bawah, semua kamu bagi dengan seper x pangkat 3 ya. Atau sama saja 3x pangkat 4 kamu bagi dengan x pangkat 3 dikurangi 2 dibagi dengan x pangkat 3. Ini sama saja ya. Nah, kemudian langkah terakhir itu adalah ingat konsep limit tak hingga. Nah, sebelumnya untuk limit fungsi tak hingga itu, kalau saya punya limit x mendekati tak hingga, k dikalikan dengan x pangkat n, di mana k itu adalah elemen real, dan n itu merupakan nilai yang lebih besar daripada sama dengan 1, maka akan menghasilkan tak hingga. Tetapi kalau dia berbentuk limit x mendekati tak hingga, k kita bagi dengan x pangkat n, ya, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, ini konsep ini harus kalian ingat selalu. Baik, langsung saja untuk ke contoh soalnya. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kalian diminta untuk menentukan nilai limit fungsi dari limit x mendekati tak hingga untuk akar 7x min 1 dikurangkan dengan akar 5x min 3. Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari bahwa langkah awal untuk menyelesaikan limit tak hingga itu adalah dengan mengalihkan dengan sekawannya ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa akar A min akar B itu sekawannya adalah akar A ditambah dengan akar B. Jadi nanti harus kalian kalikan dengan akar sekawan per sekawannya ya. Jadi harus kamu kalikan dengan seperti ini. Nah, berarti ini kalau kamu kalikan ya, ini tandanya berubah negatif jadi plus. Tapi tanda yang di dalam akarnya ini tidak berubah ya. Jadi jangan sampai salah, yang berubah itu adalah hanya tanda penghubung di antara suku yang pertama dengan suku yang lain ya. Jadi di sini negatif, di sininya positif. Nah, kemudian di sini kalian bisa kalikan yang atas kalikan dengan yang atas ya. Berarti di sini yang ini kita kalikan dengan ini. Nah, kamu ingat kembali bentuk A min B itu kalau dikalikan dengan A plus B, maka berubah menjadi A kuadrat min B kuadrat, gitu ya. Jadi saya pernah jelaskan ini ya, jadi kalau kamu punya perkalian A min B, kita kalikan dengan A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat, dari A kali A kuadrat, A kali B itu adalah AB, kemudian min B kalikan A itu adalah min AB, berarti dikurangi habis tadi ya. Kemudian dikurangkan dengan B min B kalikan B, B kuadrat, maka hasilnya jadi seperti ini ya. Berarti kita bisa langsung tulis saja limit di sini X mendekati tak hingga, kemudian A-nya itu adalah yang ini, berarti tinggal kamu kuadratkan saja ya. Nah, jadi akarnya kamu kuadratkan, yang sini juga ya.
kamu kuadratkan. 5x min 3 itu dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan yang bawah ini. Yang bawah ini adalah akar 7x min 1 ditambah dengan akar 5x min 3. Gini ya. Nah, kemudian kalau sudah akar dikuadratkan itu hasilnya akarnya hilang ya. Maka berubah menjadi seperti ini. Nah, 7x min 1 dikurangkan dengan 5x min 3. Kemudian dibagi dengan akar 7x min 1 ditambah dengan akar 5x min 3. Kemudian langsung saja setelah itu kita sederhanakan bagian atasnya. Di sini 7x dikurangkan 5x ya. Berarti 7 kurangkan 5 hasilnya adalah 2. Berarti limit x mendekati tak hingga. Di sini 2x negatif 1 dikurangkan dengan min 3. Berarti min 3 jadi plus 3 ya. Berarti min 1 plus 3 hasilnya adalah plus 2. Kita bagi dengan akar 7x min 1 ditambah dengan akar 5x min 3. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, yang harus kalian lakukan itu adalah membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut ya. Nah, di sini pangkat tertinggi penyebut itu adalah x-nya ini ya. X ini kalau berada di dalam akar. Berarti kalau misalkan dia kita tuliskan di sini ya, jangan hanya dibagi dengan x, tapi kita tuliskannya begini nih. Limit x mendekati tak hingga, kita bagi semua dengan pangkat tertinggi penyebut ya, berarti menjadi 2x bagi dengan akar x. Nah, seperti ini. Ditambah dengan 2 dibagi dengan akar x ya, dibagi lagi dengan kita bagi lagi dengan di sini ya. Nah, 7x min 1 per x, ini juga per x. Ditambah dengan akar 5x min 3, kita bagi dengan x, ini juga bagi dengan x ya. Maka hasilnya itu adalah, ini saya kasih batas dulu ya. Di sini menjadi limit x mendekati tak hingga. Nah, kamu ingat prinsip ini ya. Jadi kalau 2x dibagi dengan akar x ya, itu hasilnya adalah sama saja begini ya. 2 pangkat x pangkat 1 ya dikurangkan dengan setengah. Gitu ya. Kemudian yang di sini jadi 2 per akar x tetap ya. Kemudian yang di sini itu menjadi 7 di min 1 per x ditambah dengan 5 kita kurangkan dengan 3 per x. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini berarti kita langsung gunakan konsep limit fungsi. Nah, untuk konsep limit fungsi seperti yang kalian ketahui, kalau kalian punya limit ada 2 ya. Tadi limit x mendekati tak hingga, kalau bentuknya adalah k dikalikan dengan x pangkat n ya, itu akan menghasilkan tak hingga. Tapi kalau limit x mendekati tak hingga, bentuknya adalah k kita bagi dengan x pangkat n ya. Jadi kalau pecahan berbentuk hasilnya 0. Nah, berarti di sini bisa langsung kita tulis ya. Di sini bentuknya perkalian, maka hasilnya langsung tak hingga ditambah dengan 0 dibagi dengan akar 7 ya, dikurangkan dengan 0. Kemudian ditambah dengan akar 5 dikurangkan dengan 0. Berarti hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Jadi kalau bilangan tak hingga itu dibagi atau ditambah dikali ya dengan bilangan, sebuah bilangan, maka itu hasilnya pasti tak hingga. Baik, kita akan lanjut untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini kalian diminta menentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk akar 16x kuadrat ditambah 9x min 2, kita kurangkan dengan 4x plus 1. Jadi tidak ada akarnya ya. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu soalnya seperti ini. Prinsip dari limit tak hingga untuk yang bentuk akar ya, sama seperti tadi harus kita kalikan dengan sekawan ya. Nah, di sini untuk ini sekawannya itu berarti kamu lihat tanda penghubungnya adalah yang ini ya. Jadi ini untuk akarnya adalah satu kesatuan, kemudian ini juga merupakan satu kesatuan, makanya diberi tanda kurung. Berarti di sini negatif, sekawannya adalah positif ya. Jadi sama persis baik angkanya ya, hanya saja penghubungnya ini berbeda ya. Penghubungnya dari sini negatif, ini menjadi positif. Sama dengan yang bawah. Nah, kalau sudah tinggal kamu kalikan saja, berarti cara mengalikannya itu tinggal seperti tadi, A min B, kalau dikalikan dengan A plus B gitu ya. Maka menjadi A kuadrat
min B kuadrat ya. Berarti ini langsung saja limit X mendekati tak hingga ya. Ini akar X kuadrat plus 9X min 2 ya, dikuadratkan, akarnya hilang ya. Maka menjadi 16X kuadrat ditambah 9X dikurangkan dengan 2 gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan B kuadrat. B itu adalah yang ini, maka kita akan kuadratkan. Nah, begini ya. Kita bagi dengan yang bawah ini ya. Kita tulis dulu sama persis. Berarti akar 16X kuadrat ditambah 9X, kita kurangkan 2, kemudian ditambah dengan ditambah dengan 4X ditambah dengan 1 gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita sederhanakan ya. Ini harus kita jabarkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita jabarkan itu menjadi bentuknya limit X mendekati tak hingga 16X kuadrat plus 9X min 2 gitu ya. Kita kurangkan dengan, nah ini dikuadratkan. Berarti kalau mengkuadratkan ini itu kan sama saja dengan 4X tambah 1 kalikan dengan 4X tambah 1 ya. Jadi mengalikannya dengan mengalikan pelangi. Tapi ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu tinggal begini nih. Yang bagian depan ini kamu kuadratkan. Berarti 4X kalau dikuadratkan menjadi 16X kuadrat. Kemudian langkah kedua adalah 2 ini, pangkatnya dikalikan dengan ini, kalikan dengan ini. Berarti 2 kali 1, 2, kalikan 4X adalah 8X. Kemudian langkah terakhir itu adalah mengkuadratkan yang ini. Ya, berarti 1 dikuadratkan itu adalah 1. Ya. Kemudian kita bagi dengan, masih sama seperti ini, yaitu akar 16X kuadrat plus 9X min 2 ditambah dengan 4X plus 1. Gini ya. Nah, kemudian 16X kuadrat kurangkan 16X kuadrat habis ya. Jadi 16 ini sama ini habis. Kemudian 9X dikurangkan 8X. Berarti hasilnya adalah X gitu ya. Negatif 2 dikurangkan dengan 1. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Dibagi dengan akar 16X kuadrat plus 9X min 2. Ini ditambah dengan 4X plus 1. Oke, jangan lupa tanda limitnya, karena kalau tanda limit ini hilang, artinya nanti nilai dari ini itu sudah berbeda hasilnya. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, berarti langkah selanjutnya itu adalah kita harus membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut di sini ya. Oke, mana sih pangkat tertingginya? Kalau kamu lihat di sini, itu pangkat penyebutnya itu pangkat tertingginya adalah di sini X kuadrat ya. X kuadrat ini kalau di dalam akar itu sebenarnya kalau di dalam akar dia memang X kuadrat, tapi kalau keluar akar ya itu adalah X ya. Berarti semua ini kamu bagi dengan X. Yang atas kamu bagi dengan X, khusus yang bentuknya akar itu kamu bagi dengan X kuadrat gitu ya. Berarti akan kita bagi di sini. Saya bagi dengan X ya. Nah, untuk yang bawah di sini 16X kuadrat saya bagi dengan X kuadrat ya. Ini 9X saya bagi dengan X kuadrat, min 2-nya saya bagi juga dengan X kuadrat. Ya. Karena di dalam akar yang bawah di sini itu akan saya bagi dengan X ya. Karena ini tidak berada dalam akar, berarti ya saya baginya dengan X. Selanjutnya, kita akan hitung nilainya ya. Kita akan hitung nilainya di sini, berarti menjadi limit X mendekati tak hingga. Kemudian X dibagi dengan X itu adalah 1 dikurangkan dengan 3 per X. Kemudian kita bagi dengan akar. Nah ini 16, ini habis ya. Nah ini bersisa X, berarti di sini 16 ditambah dengan 9 per X dikurangkan dengan 2 per X kuadrat. Gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan 4 ditambah dengan 1 per X. Gini ya. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal gunakan konsep limit ya. Yaitu 1 kurangan 3 per X. Itu hasilnya adalah 0. Kita bagi dengan akar 16 ditambah dengan 0. Kita kurangkan dengan 0 ya. Karena kalau bentuknya pecahan itu langsung hasilnya 0 ya. Tetapi kalau bentuknya perkalian tadi misal 3X itu langsung tak hingga. Kemudian kita jumlahkan dengan 4 ditambah dengan 0 ya. Nah, setelah itu berarti hasilnya adalah 1, kita bagi dengan
Akar 16 itu 4 ditambah dengan 4. Berarti hasilnya adalah 1/8 ya. Baik, kita akan lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Ini sekaligus menjadi contoh soal yang terakhir. Di sini kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk akar 5X min 4 kita kurangkan dengan X min 1. Nah, untuk soal yang seperti ini harus kalian buat faktorkan dulu ya. Jadi ini kan tidak ada tanda kurungnya ya. Jadi tidak ada pemisah seperti soal yang tadi. Maka negatif X ini harus kita keluarkan dulu atau kita faktorkan ya. Maka menjadi seperti ini ya. Jadi min X plus 1. Ada tanda kurungnya di sini, kurungnya lagi ya. Jadi ini kalau diartikan min X min 1 ya. Hasilnya sama ya di sini min X min 1. Nah, kalau sudah sampai di sini, jadi hati-hati untuk yang tidak ada tanda kurungnya di depannya ya, berarti harus kamu faktorkan seperti ini dulu. Nah, kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah kamu harus mengalihkan sekawan seperti tadi. Nah, ini sekawannya ya, jadi negatif, di sini sekawannya menjadi positif. Nah, setelah sudah, di sini tinggal gunakan konsep yang tadi lagi, yaitu A min B. Kalau kalikan dengan A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, gitu ya. Berarti kita langsung saja di sini limit X mendekati tak hingga A kuadrat. Nah, di sini kan kalau akar 5X min 4 dikuadratkan, hasilnya tinggal 5X min 4 gitu ya. Dikurangkan dengan, nah yang ini menjadi X plus 1 dikuadratkan. Ya. Kemudian kita bagi dengan akar 5X min 4 ditambah dengan X plus 1. Ya. Nah, setelah itu tinggal kamu kuadratkan saja menjadi limit X mendekati tak hingga 5X kurangkan 4, kemudian kita kurangkan lagi dengan X kuadrat ditambah dengan 2X, ya. X-nya dikuadratkan, 2 kali 1 kali X, 2X, kemudian satunya dikuadratkan jadi 1. Dibagi dengan, masih sama ya. Nah, ini kemudian kamu sederhanakan ya. Kamu sederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini min X kuadrat ya dari sini. 5X kita kurangkan dengan 2X. Hasilnya adalah 3X. Kemudian negatif 4 kita kurangkan 1. Itu hasilnya adalah negatif 5. Kita bagi dengan sama seperti yang bawahnya lagi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut lagi ya. Nah, pangkat tertinggi penyebut di sini, kalau kamu lihat itu adalah X ya. Berarti nanti semuanya kita bagi dengan X. X kalau berada di dalam akar, itu nanti menjadi X kuadrat ya. Jadi ini nanti kita bagi semua dengan X ya. Sini saya akan bagi semua dengan X, berarti menjadi begini, ditambah dengan 3. X bagi dengan X, kurangkan 5, kita bagi dengan X. Kemudian kita bagi dengan akar 5X min 4. Nah, di sini baru berubah menjadi X kuadrat ya. Karena kan kalau akar X kuadrat itu adalah X, jadi nilainya sama. Ditambah dengan X bagi dengan X ditambah 1 bagi X. Maka di sini hasilnya itu berubah menjadi limit X mendekati tak hingga min X gitu ya. Kemudian ditambah dengan ya. Karena X kuadrat dicoret sama X ini tinggal X ya. Ditambah dengan X sama X habis. Berarti menjadi 3. Dikurangkan 5 per X. Kita bagi dengan akar 5 per X. Dikurangkan dengan 4 per X kuadrat. Gitu ya. Ditambah dengan X bagi X itu adalah 1. Oke, berarti ini adalah 1 ditambah dengan 1 per X. Oke, konsep limit tadi ya. Jadi kalau ini kita masukkan, kita substitusikan berarti menjadi negatif tak hingga ditambah 3 dikurangkan dengan 5 per X. 5 per X itu adalah 0. Ya, dalam konsep limit kan seperti itu. Kemudian di sini akar 5 per X itu 0 dikurangkan dengan 0 ditambah dengan 1 tambah dengan 0 ya. 1 per X itu adalah 0. Berarti hasilnya adalah negatif tak hingga ya. Kenapa? Karena bilangan tak hingga itu kalau dijumlahkan atau dibagi dengan bilangan, hasilnya adalah tak hingga itu sendiri.
Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini mengenai limit fungsi tak hingga untuk bentuk akar. Saya akhiri, terima kasih.